kita live lagi tentunya di Sriwijaya Now setiap hari Senin jam 8 malam. Hari ini ada Dian dan juga nanti Dian ditemenin sama Kak Momo yang lagi di sana, nggak kelihatan di kamera ya. Tapi hari ini kita spesial banget karena memang di bulan Agustus ini ada dua momen yang sangat berarti untuk Indonesia. Nah, di tanggal 14 Agustus kemarin kita merayakan Hari Pramuka yang ke-59. Dan hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tapi kalau udah ngelihat dari kostum Dian seperti ini, tentunya kita mau merayakan sama kakak-kakak yang sudah ada di sini ya Kak Momo ya. Nah, sebelum Dian kenalin, Kak Momo juga kenalin, Dian mau ngucapin dulu salam Pramuka. Wah, asik. Nah gitu dong, semangat jadinya kita. Nah, semangat. Jadi hari ini memang semangatnya menular semua Kak Momo. Semuanya dapat semangat dari Hari Pramuka, dapat dari Hari Kemerdekaan. Terus juga di Hari Pramuka ini kita ngundang uang yang hebat deh. Waduh. Di bidang pramuka. Itu dia senengnya nih. Boleh dikenali deh siapa bayi ini? Ada siapa bayi? Oke, boleh. Kalau kita mulai dari mana nih? Dari sebelah sini. Ini udah asing lagi nih. Boleh dikenalin sebagai apa dan apa jabatannya di ini warga? Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Kenalin nama Bahasa Palembang. Iya, enggak apa-apa. Nama kita Kak Ridwan Effendi kalau di Pramuka Kak. Nah, jadi kalau di sekolah pembina, kalau di keluarga kakak sebagai andalan. Siap. Yang di sebelah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Saya Haji Mukti Sulaiman, Ketua Koordinator Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Selatan. Ketua. Yang di sebelah? Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Dengan Edward sebagai wakil ketua daripada Pak Mukti sebagai wakil Koarda di bidang kerjasama antar lembaga. Mas Momo. Oke. Mas Momo. Kakak yang sebelah nih. Ya, oke. Salam Pramuka. Salam. Kak Momo dan kakak-kakak pemirsa Sriwijaya TV, saya Kak Amriadi, sehari-hari Sekretaris Wakil Daerah Sumatera Selatan. Udah senior pramuka. Pasti kakak udah pernah pramuka dulu ya sekolah? Dulu sempet. Tapi memang kalau setiap sekolah tuh aduh Kak harus aduh yang kayak itu basic yo paling tidak Kak, kalau memang kita tuh harus Batas siaga bae. Iya benar. Lari pula. Cahaya itu batas siaga bae kau tuh warna hijau ya. Nah jadi sekedar untuk mengingatkan pemirsa di rumah, boleh dijelaskan lagi kira-kira pramuka itu seperti apa sih? Pramuka itu apa gitu? Boleh oleh Kak Mukti? Ya, Kak Mukti. terima kasih. Jadi sebetulnya soal pramuka ini, sebutan pramuka itu semuanya sudah tahu. Tapi betul sekali hakikatnya apa pramuka ini. Tapi sebelum sampai ke sana, saya kan dibantu oleh tim lah di sini, ya. Saya akan barangkali ini yang sering dilupakan masyarakat, sejarah pramuka itu sendiri, atau baru kemarin 10 tahun atau kapan. Kalau kita bicara pramuka, sebetulnya ini sebelum kemerdekaan pramuka itu sudah ada, yaitu tahun 1917 diprakarsai oleh Sri Mangkunegara di Surakarta pada tahun 2017, Sri Mangkunegara II. Nah, oleh sebab itu pada tahun 1917 itu berdiri Japa Patpendri Organisasi. Kemudian berturut-turut juga didirikan Yong Japa. Kemudian nasionalisme, Islamatisme Patpendri. Kemudian Syarikat Islam Abdeling Patpendri, kemudian Hizbul Waton. Nah ini dimulai 2017. Kemudian seiring dengan perjalanan perjuangan kemerdekaan 1928 itu Sumpah Pemuda. Nah waktu Sumpah Pemuda ini dicanangkan, maka
organisasi pramuka itu juga ikut berkembang. Antara lain itu Indonesia Pathfinder Organisasi, kemudian Pandu Kesultanan, kemudian Pandu Sumatera. Akan tetapi bedanya di era 1917 itu masih sendiri-sendiri, ya. Tapi sejak 1928 sampai 1938 sudah ada kesadaran untuk mempersatukan pramuka itu sendiri, ya kan? Kan terpencar-pencar. Nah, oleh sebab itu embrionya ada Kepanduan Indonesia dibentuk pada waktu itu. Kemudian ada juga disebut Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Nah, itu era 1928 sampai 1938. Kemudian era kemerdekaan. Nah, era kemerdekaan namanya merdeka. Kalau tadi masih dalam penjajahan, berkembang itu sampai hampir 100 organisasi pramuka itu. Itu antara lain Pandu Rakyat Indonesia, kemudian Panduan Bangsa Indonesia, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Waton tadi sudah ada, Syarikat Islam Ikatan Pandu, kemudian Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen Indonesia, Pandu Katolik Indonesia. Artinya seiring dengan kemerdekaan itu organisasi berkembang. Nah, terus kapan itu bersatu menjadi pramuka Pandu-Pandu ini? Yaitu pada tanggal dicanangkan 14 Agustus 1961. Oleh sebab itu, Hari Pramuka itu diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Nah, siapa itu Bapak Pandu kita atau yang mencanangkan, memfusikan seluruh kepanduan ini menjadi Praja Muda Karana, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 melapor pada Bapak Presiden bahwa kalau begini organisasi kepanduan terpencar-pencar, ada aliran partai, ada menurut daerahan, maka ini tidak efisien dan kurang menguntungkan. Nah, oleh sebab itu Soekarno waktu itu Presiden Republik Indonesia menyetujui berdirilah Pramuka, Praja Muda Karana, 14 Agustus 1961. Berarti sudah 59 tahun yang lalu. Kemudian setelah merdeka ada pasang surut pembangunan. Zaman Pak Harto, ya, itu banyak sekali aset-aset itu yang diterima oleh Pramuka. Misalnya Cibubur, kemudian gedung yang sekarang ditempati Pertamina di daerah Senen, ya. Nah, kemudian tetapi waktu itu artinya kurun waktu 61, kemudian tahun 70-an, 80-an itu pramuka ini belum diatur oleh undang-undang tersendiri. Nah, barulah pada tahun 2010 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12, maka gerakan pramuka itu diatur dengan undang-undang. Nah, apa artinya diatur dengan undang-undang? Bahwa secara formal gerakan pramuka itu adalah gerakan yang menitik beratkan kepada pendidikan ekstra kulikuler, dan titik beratnya itu adalah pendidikan watak atau pendidikan karakter, ya. Dan kalau kita ingat-ingat bahwa sejak berdirinya pramuka itu memang keunggulan pramuka ini orientasinya adalah soal watak, soal karakter, dan itu disadari oleh pemimpin kita pada waktu itu bahwa soal watak pemuda ini memang sangat diperlukan pembinaannya. Nah, itu sekilas apa itu sejarah pramuka di Indonesia. Gokil. Ini kompleksnya kayaknya Dua ini SKS. kalau terjawab kan nanya lagi nih. Tapi kita nggak mau dari yang nggak tahu jadi kita tahu Iya lengkap. benar. Ternyata gerakannya tuh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Hmm, sudah ada. sudah ada. Itu. Dan itu penting Kak Wih, Momo penting. sebenarnya. Nah, ini Kak, aku nanya, kan lambang pramuka tuh ini tunas kelapa. Bisa dijelaskan itu apa maknanya tuh?
Jangan aku terus. Oh iya boleh. Tadi sudah full dijawab oleh Kak Mukti. Bisa Pak Kak Edward Edward, boleh. bisa sekretaris Boleh. ya. Ya, Silakan siapa? Kak Edward apa Kak? Ya, kaki ya pada baik, aku. terima kasih. Sama Ya, ya. kaitannya dengan tadi sudah disampaikan oleh Kak Warda bahwa apa-apa yang diberikan bekal kepada anak-anak dan pemuda bangsa ini melalui gerakan pramuka ini tidak terlepas dari perjalanan kehidupan bangsa dan negara. Antara lain itu ada istilah siaga, ada penggalang, penegak, pandega. Nah, semuanya itu runtutan dari sejarah perjuangan bangsa. Kemudian selanjutnya lambang pramuka itu tunas kelapa. Nah, ini tunas kelapa ini termasuk pakaiannya ini coklat muda coklat tua ini adalah tanda kesuburan yang ada di Indonesia. Jadi tanah Indonesia ini coklat muda dan coklat tua. Nah, tanah subur Indonesia ini menumbuhkan tunas kelapa. Nah, tunas kelapa ini diciptakan oleh seorang sarjana pertanian, pegawai pertanian, Sunaryo Atmodipuro namanya. Jadi beliau ini menciptakan dengan dasar pemikiran bahwa tanah yang subur ini harus ditumbuhi oleh tanaman yang serba berguna. Nah, kita lihat saja bahwa kelapa ini tumbuhnya tinggi menjulang. Nah, mewajibkan setiap anggota pramuka itu harus punya cita-cita yang tinggi sebagaimana pesan Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kemudian yang kedua bahwa kelapa ini banyak gunanya. Kalau kita lihat setiap Sabtu Minggu itu ada janur. Nah, ini mewajibkan setiap anggota pramuka itu memberikan simbol-simbol kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, kelapa itu punya lidi. Nah, punya lidi. Walaupun kecil-kecil, bila diikat itu menjadi kuat. Nah, makanya setiap anggota pramuka itu adalah perekat bangsa. Kemudian batang kelapa. Kita tahu batang kelapa itu tinggi. Nah, ini diharapkan setiap anggota pramuka menjadi jembatan ketika ada warga, keluarga dan masyarakat yang berselisih. Nah, dia harus berupaya untuk mendamaikan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah beberapa pengertian yang bisa dipahami oleh segenap pemirsa tentang arti dan lambang tunas kelapa yang ada di Indonesia ini. Jadi diharapkan anak-anak Indonesia ini tumbuh subur. Nah, dan yang tak kalah penting lagi bahwa kelapa ini walaupun digantung masih tumbuh dia. Ya, jadi dia bisa di air, di darat. Nah, oleh sebab itu setiap anggota pramuka itu tak lekang karena panas ya. Tetap kokoh. Jadi dia bisa hidup di mana-mana, fleksibel. Nah, itulah adik-adik pramuka kita. Jadi ketika disuruh jadi membawa acara bisa, disuruh nyolatkan jenazah bisa, disuruh wazan bisa. Nah, ini diharapkan setiap anggota pramuka sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita. Saya kira itu penjelasan sementara. Oh, dalam Kak. Jadi terjawab ya Kak ya. Biasanya orang kan simbol itu lambang itu apa sih artinya, kan ini udah bener-bener dalam banget, artinya udah tahu. Yang jelas kita tuh harus kokoh ya Kak ya, bener ya. Nah, tapi lihat dari jawaban dari Kak Mukti, tadi ada Kak Amri juga, penasaran sejak kapan sih aktif di pramuka dan kenapa tertarik gitu. Mungkin Oke, makasih. Jadi kalau kita bicara sejak kapan aktif, ini kan sebenarnya kan mungkin kawan-kawan sini Kak Momo dan Kak Dian juga tahu lah bahwa begitu kita masuk sekolah itu kan seragam tuh kan 3 di sampai merah putih diinjuk seragam pramuka ya kan. Bener. Nah, jadi itu sebenarnya filosofi bahwa kita tuh disuruh ikut dalam setiap apa yang menjadi pendidikan gitu ya. Jadi kalau aku dewe sih mungkin ya dari SD dulu sudah mulai dari siaga gitu ya. Nah, memang ketika kita bicara tentang kegiatan pramuka itu kan identik dengan kegiatan ekstrakurikuler ya kan. Nah, jadi kalau kita jingok sekarang memang persoalan itu kan jadi gini, ada yang namanya catatan atau katakanlah filsafah Yunani mengatakan ex mi isparena tasum. Jadi dari pribadiku terlahirlah aku. Nah, dalam konteks ini sebenarnya pramuka ini ketika kita belok dulu, awalnya kita semakin tahu nih
apa yang dulunya sih kan paling cuman kita kumpul-kumpul nyanyi apa segala macam, tetapi ternyata itu merupakan bagian dari pembentukan karakter. Bagaimana kita dikasih untuk keberanian gitu, untuk istilahnya jadi pionir, mengatur teman-teman. Nah dari situ kira-kira. Jadi itulah yang tadi kalau ditanya sama Dian tadi, ngapa tertarik? Nah karena kita diajari untuk berani. Awalnya sih simpel-simpel ya, diajari untuk berani. Lama-lama kan kemudian mengenal watak kita dewek macam mana, kemudian kita istilahnya itu mempengaruhi lingkungan gitu kan ya. Bukan hanya sekadar kita yang dipengaruhi, tapi banyak kita mempengaruhi lingkungan itu. Oh, itu Kira-kira macam itulah. Membentuk karakter. membentuk karakter. Ya. Penting. Penting banget, banget. Penting banget. Nah ini untuk Kak Ridwan nih. Nah ini kalau ini Kak Ridwan ngomongin soal ini apa di sekolah, di universitas dan di tempat ini, cak mana sih pramuka itu deh di lembaga pendidikan tuh? Ya, Pengaplikasian. kalau di sekolah kita kan sebagai pembina, ya kan, kita pertama harus mendidik dia bagaimana attitude yang baik, ya kan. Baru attitude itu tidak harus namanya gerak kita, bukan berpakaian, bicara, ya kan, tatap muka kita sama mereka, itu kan attitude. Jadi kalau attitude itu sudah kita ajarkan sama adik-adik, insya Allah adik-adik kita akan nurut sama orang tua, sama kita sendiri, sama siapapun dia pasti bagus. Itu kunci utama itu kalau kita sebagai. Kalau boleh aku sambung Ditambahin, ya, aku tambahin. Jadi sebenarnya filosofi yang disampaikan oleh Kak Ridwan tadi itu kan sebenarnya mengajak kita awalnya, yang kalau aku yang nangkepnya itu kita tuh berusaha untuk dijadikan orang-orang yang baik. Iya. Maka kadang-kadang kan ngomong baik itu kan patuh pada orang tua, gemar menabung, rendah hati, tidak sombong, segala macam itulah kan. Baik itu sebenarnya intinya itu bekerja sama. Hanya ada awareness gitu ya, ada rasa memiliki introspeksi diri, macam mana menjadi orang yang baik itu. Kemudian I-nya itu punya inisiatif. Kalau dalam Al-Quran tuh nanya surat An-Najm nomor 31 sampai 38 tuh kan inisiatif itu menggambarkan bagaimana kita bisa mendorong sesuatu yang positif di diri kita, nengok lingkungan kita, dan yang K-nya itu kreatif. Sehingga dengan demikian kita tuh berusaha untuk menjadi yang kondisi yang baik-baik ini, tujuannya untuk kita bisa mempengaruhi lingkungan kita, mempengaruhi apa-apa yang selama tidak baik jadi baik macam itu ya. Nah itu kira-kira macam itulah. Berarti lebih membentuk karakter tadi, berarti kalau jadi uang yang lebih baik. Ya karena kita nih kalau istilahnya karakter ini kan kadang-kadang pacak kita tumbuh dewe itu. Benar. Harus ada yang mempengaruhi. Jadian mempengaruhi Momo. Dia kecil saling mempengaruhi. Mana yang positif, mana yang negatif, dari jingoan kayak gini macam itu kan. Ya cak senior aku kan, nah mempengaruhi aku macam mana. Aku ini juniornya beliau ini, belajar beliau kira-kira macam itulah. Itu juga kamu, kita kan ada dasa dharma pramuka. Nah. Benar. Dasa itu kan 10. 10. Dharma itu perbuatan yang mulia. Nah itu sudah dari ke 10 itu kalau kita baca itu sudah ada di diri kita, harus kita perbuati gimana yang baik. Dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam, sampai suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu 10 perkataan yang mulia dan perbuatan yang mulia. Nah, tadi disindir soal dasa dharma. Ya. Dian penasaran nih, kan ada istilah Trisatya juga kan, dasa dharma. Apakah itu menjadi salah satu syarat untuk menjadi anggota pramuka juga? Itu salah satu dasa dharma itu harus ibaratnya sudah tertanam di hati. Oke. Dasa dharma itu. Dan Trisatya itu namanya ulang janji. Jadi mungkin ya, apa itu, kalau kita menyatakan bahwa pendidikan pramukaan ini menitik beratkan kepada pendidikan karakter yang dulu disebut watak, maka acuannya dasa dharma, ya kan? Dibimbing oleh dasa dharma. Misalnya saya menjadi anggota pramuka, untuk membentuk karakter saya itu ada pedomannya, disebut dasa dharma. Di situ dikatakan bahwa takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi siapapun ya, agama apapun, itu yang penting dia takwa, ya kan? Pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, oleh sebab itu ya, bahwa
cinta alam dan sesama manusia ini dimulai dari kemah. Mungkin diperlukan untuk menghidupkan api untuk masak, diperlukan garam, diperlukan cabai, diperlukan tenda. Di situ dimulai ya cinta alam dan kasih sayang itu sebetulnya. Kemudian patriot yang sopan dan satria. Dia patriot walaupun berhasil tetap sopan, rendah hati. ya, dan satria, tidak meninggalkan tugas, ya, satria itu bertanggung jawab. Kemudian patuh dan suka bermusyawarah, patuh pada aturan dan suka bermusyawarah. Segala sesuatu diputuskan secara bersama-sama. Kemudian rela menolong dan tabah. Nah, ini pembentukan watak ini. Ada anak-anak kita, cucu kita mungkin egois. Karena seberapa berkecukupan, dia tidak perlu bantuan menurut dia. Tapi sebetulnya dimanapun kita hidup itu perlu pertolongan orang. Kemudian rajin, terampil, dan gembira pramuka ini. Jadi dia harus rajin sholat, rajin membantu orang tua, rajin belajar, ya, dan gembira. Nah, pramuka itu kan makanya dia nyanyi kan, gembira. Dan pramuka catatan tidak ada lomba-lomba yang bersifat prestasi, tidak ada, ya. Misalnya lomba pidato sepramuka semua tidak ada itu. Lomba MTQ tidak ada. Karena apa? Nah, kalau lomba ini urusannya Diknas, ya kan? Kemudian hemat, cermat, dan bersahaja. Walaupun mungkin kaya, tapi dia tetap bersahaja, cermat, hemat. Kemudian yang ke-8, disiplin, berani, dan setia. Disiplin atas apa saja, atas diri pribadi, ya. Kemudian berani dia, kemudian setia. Kemudian 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab terhadap tugas, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau ekstrimnya yang 10 ini, kalau tidak sesuai perkataan dan perbuatan itu dalam Islam munafik. Nah ini, jadi saya kira pendidikan watak ini, karakter ini dengan 10 dasar dharma ini itu memang sudah cukup, ya, sudah cukup. Asal dijalankan. Saya kira itu. Kompleks lagi deh. Bisa kebentuk karakter, memang benar dari dasar dharma itu sendiri memang udah harus ada dari dalam diri kita, ya Kak ya. Nah, Dian tadi cukup penasaran juga, kan ada beberapa juga tadi Kak Ridwan ini bilang ada yang kayak attitude atau segala macam gitu kan. Dian pengen tahu lebih lanjutnya lagi atau lebih dalamnya lagi, kira-kira di pramuka itu diajarinnya apa aja? Pengen Ya. Boleh? Mulai besok Dian ikut latihan pramuka ya. Dibawa. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa pertama ada 3 hal yang patut dipahami oleh seluruh warga. Ada pramuka, ada gerakan pramuka, ada kepramukaan. Nah, pramuka itu sebutan pribadi masing-masing anggota pramuka. Kak Edward, Kak Mukti, Kak Ridwan, pramuka. Lalu gerakan pramuka itu adalah organisasinya yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Nah, yang Kak Dian tanya itu adalah kepramukaan, proses. Proses pendidikan kepramukaan itu ditempuh berdasarkan kurikulum. Nah, kurikulum itu apa? Adalah batasan kemampuan yang harus diikuti, dijalani oleh seorang anggota pramuka. Nah, kurikulum pendidikan kepramukaan ini namanya syarat-syarat kecakapan umum dan syarat-syarat kecakapan khusus. Nah, itu ada rapotnya itu. Jadi dari kurikulum itu ada rapotnya. Itu dia mengikuti proses itu 6 bulan, ya maksimal, menyelesaikan beberapa item yang harus dikuasai, lalu dia bisa naik tingkat. Nah, jadi dari siaga mula, siaga bantu. Salah satu ilmu siaga itu, siaga mula, dia harus tahu nama Pak RT, Pak RW, yang dia harus tahu. Makanya kalau adik-adik ini ikut pramuka dari siaga sampai pandai, ilmunya sama dengan APDN, ilmu pemerintahnya. Ya, karena dia setiap perkemahan ada jadi lurah, jadi camat. Nah, begitu juga penggalang juga dia harus, yang putra harus mampu menjadi imam sholat berjamaah. Kemudian
yang putri harus mampu menghidangkan mulai dari masak untuk 1 regu. Nah, ini diajarkan ilmu-ilmu praktis karena Gerakan Pramuka mengajarkan anak-anak dan pemuda bangsa ini bukan saja pintar, tetapi mengajarkan anak-anak dan pemuda bangsa ini menjadi yang orang terampil. Karena orang pintar belum tentu terampil, tetapi orang terampil pasti tidak bodoh. Nah, itu yang diajarkan oleh Gerakan Pramuka. Oh, iya. Boleh kasih tepuk tangan. Ini kayaknya semakin seru semakin asik. Biasa. Itu itu biasa moto, Pak. 3 SKS di sini. Iya. Iya. Jadi kayaknya perlu kita tanya-tanya lebih dalam lagi deh. Iya, harus dong Harus itu. ya. Kita agak sambung ke segmen 2. Oke. Yuk, jangan kemana-mana, tetap di Sriwijaya Now. Woo!